Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kemerdekaanku. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun merdeka. Haleluya. Puji Tuhan, dalam segmen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Agar Indonesia disayang Tuhan, mereka yang terikat kuasa gelap mereka dibebaskan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam segmen kerinduan pada hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bukan hanya bangsa kami yang merdeka, tapi kami dalam Kristus Yesus Tuhan, kami juga dimerdekakan. Bicaralah melalui hamba-Mu, nama-Mu Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Merdeka dari dunia. Firman Allah mengatakan, Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bukan hanya bangsa kita yang sudah merdeka, tapi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya juga dimerdekakan dari berbagai macam ikatan. Sedikitnya ada 3 kemerdekaan yang Tuhan berikan ketika Dia mati di kayu salib. Yang pertama, ketika Yesus mati di kayu salib, kita merdeka dari dosa. Firman Allah mengatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Alkitab katakan Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu will set you free, akan memerdekakan kamu. Alkitab katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka bukan hanya bisa melakukan apa saja yang kita ingini, tetapi kemerdekaan sejati adalah juga bisa melakukan apapun yang tidak kita ingini. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apapun saja, tapi kemerdekaan juga kita nggak lagi diikat oleh dosa. Ada banyak orang hari ini nggak merdeka atas tubuhnya. Dia nggak mau ngerokok, tapi tubuhnya memerintahkan dia ngerokok. Dia nggak mau melakukan yang namanya nonton blue film atau melakukan masturbasi, tapi tubuhnya mengikat dia. Hari ini ketika kau merdeka dari dosa, dosa nggak punya lagi kuasa dalam hidup saudara. Yang kedua, merdeka dari dosa. Yang kedua, merdeka dari kekecewaan. Alkitab mengatakan dalam Injil Matius 11 ayatnya yang ke-2 dan ayatnya, kita lompat ke ayatnya yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Singkat cerita, Yohanes menyuruh para murid-muridnya untuk mendatangi Yesus. Di ayatnya yang ke-5, ke-4 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, pergilah, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Isunya bukan soal kekecewaannya, tapi bagaimana kita meresponi kekecewaan. Masalah adalah hal yang netral. Cara kita meresponinya yang menentukannya. Menjadi better, lebih baik, atau menjadi bitter, lebih pahit. Jadi merdeka dari kekecewaan. Alkitab katakan yang ketiga, yang terakhir, merdeka dari keterbatasan. Alkitab katakan Gideon, bukan Gideon saya, tapi Gideon di Alkitab, seorang yang merasa dirinya terbatas. Dalam Hakim-Hakim 6
12-15, Gideon mengatakan demikian. Tetapi jawab Gideon kepada malaikat tersebut, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku." Tahukah saudara bahwa Tuhan paling suka pakai orang-orang yang minder? Contohnya siapa? Musa. Musa minder, nggak mampu bicara dengan cakap. Tuhan pakai Musa. Alkitab katakan Tuhan paling suka memakai orang-orang yang tidak terpandang. Contohnya siapa? Daud. Dalam pemilihan the next king of Israel, Allah memilih Daud di saat kakak-kakaknya lebih keren, di saat orang lain lebih keren. Dan yang terakhir, Tuhan paling suka memakai orang yang hancur hidupnya. Dalam Lukas 20, Alkitab mengatakan, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Sekalipun Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi Tuhan memulihkan Petrus dan memakai Petrus untuk kemuliaan bagi namanya. Hari ini dengan iman, engkau sudah merdeka. Engkau sudah dibebaskan. Merdeka dari dosa, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari keterbatasan. Kita berdoa agar melalui orang benar di Indonesia, Indonesia diselamatkan. Indonesia dimenangkan, Sabang sampai Merauke, sampai pulau-pulau terluar, nama Yesus dipermuliakan. Bahkan kita berdoa, bilangan orang benar di bangsa kita Indonesia makin bertambah. Bagikan kabar baik kemerdekaan ini kepada seluruh teman-teman saudara. Bilang sama mereka, bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi kita juga merdeka. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang apa? Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, amin. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat